Jepang! Pengen gak lu semua ke Jepang? Tapi siap-siap, mungkin semakin kecil kemungkinan kalian bisa ke Jepang. Oh bukan karena paspor kita nggak kuat. Ya, itu bisa jadi sih. Tapi ini yang mau gue bahas adalah makin banyak turis ke Jepang itu bikin rusuh. Dan bener-bener yang kayak udah lagi over tourism, terus turis-turisnya bikin perkara, dan yang bikin perkara konten kreator lagi. Streamer lagi. Ini kebetulan banget, ini adalah in real life streamer, namanya Mizkif. Cukup terkenal di dunia streaming, dan dia baru aja bikin kelakuan yang cukup parah. Yang gue yakin, di negara kita nggak ada yang pernah ngelakuin. Iya dong, nggak pernah ada dong. Jadi dia itu ngelakuin ini. Iya, dia ngerusak pohon sakura. Lo emang salah, No? Lo emang nggak boleh, No? Emang bahaya, No, kayak gitu? Emang dilarang, No, kayak gitu? Dan terus kenapa sih, No, makin banyak streamer ke Jepang dan kali ini orangnya tidak terlalu parah daripada Johnny Somali, tapi tetap aja sesuatu yang melanggar dan tidak baik. Mizkif adalah seorang streamer yang di skena Twitch atau dunia streaming itu cukup terkenal. Dia bikin konten-konten seru sih, lumayan sih. Apalagi kalau dia lagi collab sama orang, itu lumayan oke sih menurut gua. I can't take this anymore. Why is so much better than me? Why? Tapi bukan berarti dia tuh kayak bikin konten bagus langsung kayak lepas dari berbagai masalah. No, dia baru aja melakukan hal yang cukup cringe bahkan jatuhnya gitu, yaitu dia naik ke pohon sakura untuk nunjukin seberapa berotot dia, seberapa keren dia, seberapa maskular dia. Gue coba untuk cari informasi, apakah emang naikin pohon sakura itu dilarang? Apakah ngerusak pohon sakura itu dilarang gitu ya? Dan gue nemu nih tweet dari seseorang. Tapi tolong dicurigai ya, bisa jadi bener, bisa jadi enggak gitu. Karena gue susah banget nemuin artikelnya dalam bahasa Inggris. Mungkin ada dalam bahasa Jepang, cuman gue gak bisa nemuin gitu loh. Karena my Nihongo is not that Jozu gitu. Itu I butcher the language. I'm so sorry. Just for your info, damaging a cherry blossom tree in Japan isn't just disrespectful. It can actually be illegal. Under Japanese law, it may be treated as property damage, with penalties up to 3 years in prison or fine up to 300,000 yen. These trees are culturally sacred and protected. Buat teman-teman yang udah di Jepang atau ngerti sama hukum Jepang, mungkin bisa koreksi atau bilang ini beneran apa enggak. Tapi gue rasa ini opini gue ya. Kalaupun nggak ada aturannya, kayaknya emang apa ya? Emang kayak semacam common sense nggak sih untuk nggak ngerusak taman gitu, nggak ngerusak pohon gitu. Kalau ada pohon yang jelas-jelas ada bunganya dan mudah jatuh gitu ya, kayaknya nggak boleh naikin deh, kayak bahaya gitu. Dan pohonnya juga nggak cukup gede untuk lu naikin, ngerti nggak sih maksud gue? Ya kali gitu ya, lu ke taman gitu ngeliat ada pohon gitu langsung lu fucking bunganya langsung lu jatuh-jatuhin gitu, bunga trompet lah, bunga sepatu atau apalah gitu. Kayaknya common sense kan, nggak usah sampai ada peraturan ya kan, iya nggak sih? Di Amerika juga kayaknya kalau ada bunga gitu di taman kayak nggak boleh dipetik-petik asal deh. Ya beda ya kalau pohon-pohon gede yang emang akarnya kuat dan bisa dibikin sampai ada rumah pohonnya dan lain-lain, itu lu panjatin boleh. Itu kan dipanjatin gitu ya, bukan di gini-giniin rantingnya biar pada rontok dan lain-lain. Dan yang manjat juga biasanya bocil-bocil anjir, bukan bapak-bapak. Jadi makanya kayak apa banget gitu. Aneh aja gitu kalau sampai harus ada peraturan kayak gini, dan nggak ada peraturan pun harusnya ya common sense gak sih, nggak usah ngerusak gitu. Gue yakin ya kelakuan Mizkif ini banyak yang nggak mau niru, banyak yang nggak mau ngelakuin. Tapi sayangnya ada tiba-tiba orang niruin, ada tiba-tiba orang malah kayak gue ngefans banget sama lu dan gue akan lakuin hal yang sama demi lu gitu di Jepang. What? Alright Mizkif, I love you so much. I saw you come to this tree and touch it very respectfully. So I thought, you looked like you were having so much fun. I didn't want to miss out. Let's have more fun in Japan. Why don't we? Nih culture streaming makin apa sih? Gue juga nggak mau pura-pura nggak mikirin gitu. Gue juga mikirin kemungkinan orang ini so edgy aja. Mungkin dia nggak ngefans banget sama Mizkif, dan mumpung ada opportunity untuk sok-sokan niru dia dan ngaku-ngaku fans dia sehingga untuk menjelekkan nama dia juga bisa. Tapi ya salah juga gitu. Ngerti gak sih lu? Mizkif salah, dia salah. Mau dia terinspirasi dari Mizkif atau terinspirasi dari Yada Yedo Yodo Yede atau Gugu Gaga makan berem, ya dia salah gitu. Tapi tahu nggak yang paling cringe dari ini semua? Ada badut yang kejebak nggak bisa keluar dari Korea, tiba-tiba tahu konten ini, terus tiba-tiba kayak ngasih tahu gitu, kayak belagan, bukan nggak gitu cara ngelakuin ya, bukan gitu cara ngelakuin yang tepat gitu loh. Nih gue kasih tahu caranya nih ya untuk ngelakuin yang tepat. Ya gue ngomongin orang favorit lu semua. Shout out Mizkif.
Anjir, nih orang kapan di penjaranya sih? Korea, ayo dong Korea, let's go, let's go, let's go. Ih, geli. Dan gara-gara ini dia itu dikritik banyak orang, termasuk temennya atau kenalannya gitu, yaitu adalah salah satu streamer yang gede juga, yaitu namanya adalah Shibuya Kaho. Kalau kalian pernah mainin Like a Dragon atau Yakuza, pasti kalian pernah ketemu nih si Shibuya Kaho karena pernah jadi karakter di dalam game. Nah, si Shibuya Kaho bikin statement tuh. I saw a video of content creators I've met before doing pull-ups and gymnastic tricks on a sakura tree's branches, inevitably shaking cherry blossom petals off. It just broke my heart to see someone I actually knowing doing such thing in Japan. It's always been unknown people on social media. Fortunately, the post was gone the next day, so they probably regret it and delete it. But please, if you ever want to flex your muscle to show how much testosterone you've got, go touch your own wood. Ya intinya dia mengkritik lah kayak kenapa sih lu mesti ngelakuin itu gitu loh, lu mau nunjukin kalau lu keren atau apa ya pegang kayu-kayuan. Terus mereka berdua malah nge-beef gitu loh, jadi kayak di DM atau gimana gitu, jadi kayak marah-marahan dan lain-lain. Jadi kayak ada konfrontasi gitu. Karena si Miss Kifek kayak nggak terima dikritik sama si Shibuya Kaho, dan si Shibuya Kaho-nya jadi kayak apa kesel juga gitu, kenapa lu kayak gitu loh. Are you on him because he sent me a personal message? Yeah, on me. Yes. That's why, and it's all about me. Kenapa bisa jadi drama? Karena beberapa waktu lalu, bukan nggak waktu dekat juga ya, tapi mereka tuh dulu streaming bareng, in real life streaming bareng, si Miss Kif sama si Shibuya Kaho. So chat, we are in. Where is this place? Isn't it like the? There's a gate over here. That's why, oh, you don't want to. They can steal that. That's fine. Jadi yang kayak apa banget dah ya kan, jadi kayak nyebelin tipis gitulah. Drama ini panjang juga sampai masuk berita ya, dan sampai diomongin, dan sampai akhirnya akhir-akhir ini Miss Kif minta maaf gitu, yang intinya dia mengaku salah, dia mengaku tidak melakukan hal yang benar, please jangan ditiru dan please belajar dari kesalahan dia. Ya bagus sih dia minta maaf dan nggak mau ngulangin kesalahannya, semoga nggak ngelakuin hal kayak gitu lagi. And yes, gue tahu mungkin lu pada yang pernah tinggal di Jepang atau mungkin sampai sekarang masih tinggal di Jepang, beberapa orang Jepang juga berlaku sebandel itu kok. Iya, tapi kan bukan berarti kita mesti ngikutin bandelnya orang Jepang. Orang Jepang juga ngelakuinnya salah apa enggak? Kalau misalnya emang salah ya jangan ditiru. Banyak juga bang turis-turis yang bukan streamer kayak gitu. Iya juga banyak gitu, dari negara juga ada gitu kan, pernah ada kasusnya kan. Tapi ya jangan sampai kayak gitu. Gue pun juga nggak bilang gue apa ya orang yang cukup sempurna, mungkin gue juga pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang kurang tepat gitu loh. Ya makanya ini jadi pengingat buat kita semua untuk berhati-hati, untuk respect other people culture and law. Gue juga nggak mau bilang gue turis yang perfect ya, kemana-mana pasti aman dan gak bikin masalah. Gue sih pengennya kayak begitu, cuman kadang kan ketidaktahuan gitu, mungkin gue salah nyenggol, salah injek, atau salah jalan, atau mungkin malah merasa tersinggung orang-orang sama mungkin gaya bicara gue atau gimana ya. Gue selalu berusaha untuk yang terbaik lah gitu. Dan Miss Kif di sini kelihatan dia ada salah dan berusaha untuk memperbaikinya. Cuman jadi rame banget ya karena itu beberapa orang mulai ngikutin dan kayak ngebangga-banggain, termasuk si JS itu. Jadi kalau gue udah salah ya ingetin aja, siapa tahu gue bisa koreksi gitu. Tapi kalau menurut kalian bagaimana Miss Kif ini? Harusnya sih ini nggak bakal sampai drama yang panjang ya, karena dia mengakui dan langsung minta maaf. Dan dia sekarang pun juga masih melanjutkan live streamingnya di Jepang kok. Coba komen di bawah. Lu pada yang juga lagi di Jepang, please gimana ya? Mau nggak mau juga banyak sih kasus yang bawa nama-nama daerah kita gitu ya, kayak kenapa harus terjadi gitu dari dulu pada gitu yang kesebut nama daerahnya dan dari mananya lagi, bukan nama orang itu aja lagi. Men, gue masih pengen ke Jepang, gue masih pengen liburan ke Jepang, banyak dari kita pengen ke Jepang, jangan sampai malah makin sulit ntar lu pada ke Jepang. Kalau kalian suka sama konten pembahasan streamer-streamer luar Indonesia kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan klik tombol subscribe. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.